Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Khairon, NIM 12030201. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama yaitu ada nun, sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu izhar. Izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca dengan jelas. Huruf izhar ada 6: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6. Contohnya, in huwa illa dzikrul alamin. In huwa. Maka huruf izhar harus dibaca dengan jelas. Yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca dengan samar, dengan tempo 2 atau 3 harokat. Huruf ikhfa itu ada 15: ta, tha, jada, zaza, sasha, sodo, tozo, fa, qaf, qaf. Ada 15. Contohnya, min qablikum, min qablikum. Yang berikutnya yaitu iqlab. Yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka harus dibaca dengan dengung dan samar. Huruf iqlab ada satu yaitu ba. Contohnya min ba'di, min ba'di. Situ ada huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka dibacanya min ba'di. Nah, yang berikutnya yang keempat yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara bacanya itu dengan mengidghamkan kepada huruf setelahnya. Contohnya, huruf idgham bi gunnah itu ada 4: nun, mim, waw, ya. Contohnya adalah abi lahabi wa tab. Contohnya seperti itu. Yang terakhir, yang kelima yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka cara bacanya sama seperti dengan menyamakan huruf setelahnya. Huruf idgham bila gunnah ada 2, lam dan ra. Contohnya mir rabbikum, mir rabbikum, min ladunka rahmah, min ladunka rahmah. Yang berikutnya itu ada hukum baca qalqalah. Qalqalah itu terbagi menjadi 3. Ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, ta, qaf. Ada 5: ba, jim, dal, ta, qaf. Qalqalah sughra adalah apabila qalqalah sughra adalah huruf qalqalah yang terletak di tengah kalimat. Contohnya laqad kana lakum, laqad kana lakum. Nah, itu kan ada di tengah kalimat ya, laqad kana lakum. Yang berikutnya itu qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah huruf qalqalah yang terletak di akhir kalimat. Contohnya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, itu kan ahad, huruf dal, ada di akhir kalimat. Yang berikutnya itu adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar adalah qalqalah yang terletak, huruf qalqalah yang terletak di akhir kalimat yang ditasydidkan, dan cara bacanya yaitu dengan menahan dengan satu ketukan. Contohnya bil haqqo, bil haqqo, agak ditahan dengan satu ketukan. Yang berikutnya yaitu hukum baca alif lam. Hukum baca alif lam itu ada 2: alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu setelah alif lam tidak ada tasydid.
Nah, itu disebut alif lam qamariyah. Maka dibacanya contohnya seperti ini. Wal fajr. Wal fajr. Nah, kalau alif lam syamsiyah itu setelah alif lam ada tasydid. Maka dibacanya dengan menyambungkan ke yang ditasydidkan tersebut. Contohnya wadduha wasyamsi. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu hukum baca mim. Yang pertama yaitu ada izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim yang terletak di tengah kalimat atau di akhir kalimat maka harus dibaca dengan jelas. Mim mati ya. Apabila mim mati itu harus dibaca dengan jelas. Contohnya an'amta alaihim. An'amta alaihim. Maka mim yang mati tersebut harus dibaca dengan jelas. Yang berikutnya itu ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya tarmihim bihijaratin. Nah, tarmihim bihijaratin. Maka cara bacanya itu dengan didengungkan dengan tempo 2-3 harokat. Yang berikutnya yaitu idgham mimi. Nah, idgham mimi yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim tasydid. Nah, maka cara bacanya itu dengan didengungkan dengan tempo 2 atau 3 harokat. Contohnya alaihim muqsada. Alaihim muqsada. Nah, yang berikutnya yaitu hukum baca ra. Nah, hukum baca ra ini yang pertama yaitu ra tafkhim. Ra tafkhim itu ada ra yang dibaca tebal, yaitu ra yang berharokat kasro ra yang berharokat fathah dan ra yang berharokat dhammah, atau ra yang sebelum ra sukun yang sebelumnya fathah atau dhammah. Ra yang disukunkan yang huruf sebelumnya yaitu berharokat fathah atau dhammah. Maka contohnya seperti ini. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Nah, qamar maka itu dibaca tebal. Iqtara itu ra-nya dibaca dengan tebal. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar maka dibaca tebal. Yang kedua itu ra taqiq. Nah, ra taqiq ini ra yang dibaca tipis, yaitu ra yang berharokat kasroh atau ra sukun yang huruf sebelumnya yaitu berharokat kasroh. Contohnya seperti ini. Muzdajir. Nah, maka dibacanya tipis. Muzdajir. Atau seperti ini. Risalah. Nah, seperti itu. Yang berikutnya itu ada hukum baca mad. Mad yang pertama itu ada mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini mad yang paling dasar. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Contohnya nur, ma, fi. Maka dibaca dengan 2 harokat. Yang berikutnya itu ada mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil ini adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka harus dibaca panjang 4-6 harokat. Contohnya ma'un. Itu kan ada huruf hamzah. Ma'un. Yang berikutnya itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Dalam 2 kata. Huruf mad yang bertemu hamzah dalam 2 kata. Contohnya wa ma adraka ma hiya.
Wa ma adraka ma hiya. Nah, itu dibaca 4 sampai 6 harokat. Yang berikutnya itu mad arid disukun. Mad arid disukun ini adalah mad yang terletak di akhir kalimat. Mad yang terletak di akhir kalimat. Contohnya amma yatasaalun. Nah, amma yatasaalun. Nah, lun. Nah, itu mad arid disukun. Dibaca dengan tempo 4 sampai 6 harokat. Yang berikutnya itu ada mad iwad. Mad iwad ini pokoknya contohnya seperti indah. Mad iwad itu midrara, midrara. Nah, itu mad iwad yang mad tobe-nya ada di akhir kalimat. Yang berikutnya yaitu ada mad tamkin. Mad tamkin ini apabila ya huruf mad bertemu dengan ya. Contohnya, pokoknya mad tamkin itu ya bertemu dengan ya. Contohnya ailiyin, huyyitum, huyyitum. Nah, itu mad tamkin. Pokoknya ya bertemu dengan ya. Yang berikutnya itu ada mad lin. Mad lin itu mad yang terletak di akhir kalimat atau di akhir ayat. Contohnya ada di Quran surat Al-Quraisy. Min khauf. Nah, itu dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Yang berikutnya itu ada mad badal. Nah, mad badal ini mad yang mad pengganti lah pokoknya. Contohnya amin. Itu sebenarnya ada mad gitu di situ. Amin. Nah, itu di situ ada mad. Itu namanya mad badal. Yang pokoknya kalau ada di Quran itu ada garis kecil itu tuh atau ya kecil. Nah, itu namanya mad badal. Yang berikutnya yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini yaitu mad yang sebelumnya itu huruf ha dhamir yang tidak bertemu dengan hamzah. Nah, itu dibaca 2 harokat. Dibaca 2 harokat. Yang berikutnya itu ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah ini mad yang sebelumnya huruf ada ha dhamir dan setelahnya ketemu dengan hamzah. Saya lupa contohnya. Pokoknya seperti itulah yang saya ketahui tentang hukum tajwid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.